defterinde ne varsa hepsini gönderdiler. Aman tanrım kal. Tommy. Film dibuka dengan suasana istirahat di sebuah sekolah. Di antara kerumunan anak-anak, tampak seorang bocah berkaus hijau berkeliling dengan sepedanya. Saat pelajaran belum dimulai, ia memutuskan pergi meninggalkan area sekolah dan masuk ke dalam hutan. Namun, semakin dalam ia menjelajah, tiba-tiba tubuhnya terpental ke belakang, seolah ada sesuatu yang menyerangnya. Sementara itu kita diperkenalkan pada Jackie, seorang ibu rumah tangga yang sedang menyiapkan sarapan untuk putranya bernama Connor. Namun, anak itu terlihat ketus dan memasang wajah masam. Rupanya, Connor merasa frustasi dengan hubungan orang tuanya yang sedang retak. Ibunya si Jackie diketahui memiliki pria idaman lain, membuat suasana di rumah terasa dingin. Jackie memberikan uang saku kepada Connor, mengatakan bahwa hari ini ia tidak bisa mengantarnya ke sekolah. Tak lama, Greg, ayah Connor yang tertidur di sofa, terbangun dan mencoba menenangkan putranya. Namun suasana tetap tegang. Saat Greg bersiap ke kantor, ia melihat gelas di atas atap rumah, penuh dengan puntung rokok dan mulai mencurigai kebiasaan buruk Connor. Greg yang berprofesi sebagai detektif langsung menerima laporan tentang hilangnya seorang anak berusia 10 tahun bernama Justin Witter. Sepedanya ditemukan di tepi sungai. Bersama rekannya, Detektif Speed dan Greg mulai menyelidiki kasus tersebut. Penemuan pisau lipat hijau di lokasi kejadian mengingatkan Speed pada kasus penculikan anak beberapa tahun lalu, di mana 6 bocah ditemukan tewas dan dikubur bersama pisau serupa. Di rumah, Jackie yang baru saja pulang dari mengantar Connor ke sekolah, menyadari semua alat makan di laci dapurnya menghilang. Ia pun mendengar suara dari lantai atas, yang ternyata berasal dari tukang kaca yang dipanggil oleh Greg. Saat ditanya siapa yang mengizinkannya masuk, tukang kaca itu mengatakan bahwa Connor yang mengizinkan. Padahal anak itu belum pulang. Terbiyeli bir kız. Kim? Evet canım. Dün kaybolduğunda üzerinde yeşil bir futbol forması varmış ve sarı Her bir... görmüşlerdir. Nasıl bir aile? Sementara itu, Greg dan Speed memantau pencarian Justin. Selain sepeda dan pisau, tidak ditemukan banyak petunjuk lain. Malam harinya, Jackie dikejutkan oleh televisi yang menyala sendiri, menayangkan berita hilangnya Justin, yang ternyata tinggal satu komplek dengan mereka. Neyin var bilmiyorum. Saat Greg pulang, Jackie melaporkan soal alat makan yang hilang. Greg terlalu lelah untuk membahasnya dan memilih tidur. Namun malam itu ia melihat marmut peliharaan Connor terlihat terlepas dan masuk ke lemari. Saat Greg mencoba mengambilnya, pintu lemari mendadak terkunci dari luar. Ia mengira Connor yang mengerjainya, tapi anak itu sama sekali tidak merespon. Gel buraya. Gel. Gel hadi. Kanır aç şu kapıyı dedim. Kemudian Jackie membukakan pintu dan mendapati suaminya terkunci di dalam. Ia memanfaatkan momen ini untuk meminta Greg tak lagi tidur di sofa. Jackie ingin memperbaiki hubungan mereka yang hampir hancur. Meski terus meminta maaf, Greg tetap menolak dan memilih tidur di kamar tamu. Affetmeni de beklemiyorum zaten. Ama Ailenin nefret ettiği bir yabancı. ailem senden nefret etmiyor. Babam nefret ediyordu. Sen onun gibi hamile kalmasaydın hala birlikte olur muyduk söyle. İyi.
Di tengah malam, Jackie mendengar suara di kamar Connor. Komputer menyala, pakaian berserakan, dan saat ia memunguti pakaian, ia melihat sesuatu yang mencurigakan di bawah ranjang. Connor tiba-tiba muncul dan mengagetkannya, mengatakan ia baru saja mengambil minum. Jackie pun keluar tanpa membahas topeng menyeramkan yang ia lihat di bawah ranjang. Yarış ipi. Onu hatırladın mı? Hayır. Di kamar tamu, selimut Greg tiba-tiba ditarik seseorang. Pagi harinya, Greg dibangunkan oleh telepon dari atasannya. Ia harus segera ke kantor, dan saat bangun, Greg menyadari sesuatu yang memalukan. Ternyata ia ngompol di celana. Tamam, anladım. Hemen geliyorum. Di kantor, Letnan Moria menunjukkan profil seorang pelaku pedofil bernama Cole Gordon yang pernah meresahkan warga sekitar 15 tahun yang lalu. Speed langsung shock karena Gordon adalah pelaku yang dulu berhasil lolos dari hukuman. Ia teringat 2 anak yang berhasil kabur dari Gordon dan berharap mereka bisa memberi petunjuk soal keberadaan sang predator. Salah satu korban yang selamat adalah Tommy, namun kini kondisinya sangat memprihatinkan. Saat mereka ingin bertemu, Tommy hanya bisa berteriak ketakutan. Tommy, uzun zaman oldu Tommy ama hala bana verdiğin o dinozoru saklıyorum. Hayır. Hayır. Sementara itu, pacar Jackie yang bernama Todd datang dan ingin memperjelas hubungan mereka. Jackie berniat memutuskan hubungan, tapi Todd bersikeras masih mencintainya. Saat perdebatan memanas, tiba-tiba sebuah gelas jatuh menimpa kepala Todd dan membuatnya berdarah. Jackie sempat curiga itu adalah ulah Connor, padahal anak itu sedang berada di toilet. Todd kemudian diseret ke basement dan tak sadarkan diri. Ketika Jackie ingin mengobati lukanya, ia menerima telepon dari ponsel Todd. Anehnya, ponsel itu justru berada di ruang keluarga, bersama piringan hitam yang menyala. Connor muncul dari lantai atas dan tak berkata banyak. Oh. İstiyorsun. Telefonun nerede? Alo? Götüreceğim. Bir şey mi oldu? Ibu Justin, anak yang hilang, menanyakan perkembangan pencarian. Namun Jackie tidak tahu menahu karena Greg tidak pernah menceritakan apapun. Di basement, Todd yang mulai siuman mencoba mencari obat penghilang rasa sakit, namun justru dipukul hingga tewas oleh seseorang. Greg dan Speed kembali ke TKP. Mereka menemukan seutas senar yang disimpulkan digunakan untuk menjebak anak-anak. Di rumah, Jackie yang kembali ke basement mendapat Todd sudah tak bernyawa. Saat malam tiba, ia dengan berat hati menceritakan semuanya kepada Greg. Dia yakin pelakunya adalah Connor dan tak ingin anaknya dipenjara. Greg pun setuju menutupinya. Mereka membawa jasad Todd ke hutan dan menguburnya. Saat itu Connor baru pulang ke rumah dan melanjutkan bermain game, tak menyadari seseorang bertopeng berdiri di belakangnya. Onu asla koruyamam Jackie.
Acele et. Acele et. Evet tamam. Setibanya di rumah, Greg dan Jackie mendengar teriakan dari toilet. Mereka menemukan Connor dalam keadaan terikat dengan pisau lipat hijau di sebelahnya. Tanpa banyak bicara, Greg menyuruh Jackie membawa Connor ke rumah sakit, sementara ia akan mencari penyusup yang masih bersembunyi. Greg memeriksa seluruh ruangan dan menemukan foto-foto keluarga mereka terpajang tanpa wajah. Saat mematikan suara musik dari bawah, pria bertopeng itu langsung menghajarnya. Kemudian kita dibawa ke 3 hari sebelumnya. Seorang gadis bernama Mindy dan kameramennya, Alex, menyelinap masuk ke rumah Greg. Mereka adalah bagian dari sebuah proyek ilegal yang merekam kehidupan orang lain secara diam-diam. Mereka tinggal di plafon dan memata-matai keluarga tersebut. Di malam harinya, Alex mengendap ke seluruh rumah dan merekam para penghuni, termasuk Greg yang tidur di sofa. Saat pagi datang, Mindy memperingatkan Alex agar tidak keluar sembarangan. Namun saat tukang kaca datang, mereka buru-buru kembali ke plafon. Ketegangan meningkat ketika Mindy membaca berita tentang penculikan anak. Sementara itu, Alex mulai bertindak aneh, melepaskan marmut dan mengunci Greg dalam lemari. Malamnya, ia bahkan mengencingi Greg yang sedang tidur. Sen git. Dilerim. Mindy semakin khawatir dan ingin pergi, tapi Alex membuang cangkir hingga mengenai kepala Todd. Mereka akhirnya kembali bersembunyi di plafon. Tamam. İşe yarayacaktı. Bunu sen mi açtın? Hemen geliyorum. Suatu hari, Mindy turun ke basement untuk mengambil ranselnya, tapi malah melihat Todd dipukul oleh Greg sendiri. Ia ketakutan dan kembali bersembunyi. Jackie yang pulang kaget melihat Todd sudah tewas. Di kamar tamu, Alex mulai merusak foto-foto keluarga Greg. Orada olduğunu biliyordum. Hingga larut malam, Mindy belum sempat kabur. Ia melihat Alex tengah mengikat Connor. Mereka pun bertengkar dan kepala Mindy terbentur hingga pingsan. Alex lalu meninggalkan pisau lipat dan berniat membawa Mindy ke rumah sakit. Namun saat hendak pergi, Greg dan Jackie sudah pulang. Alih-alih kabur, Alex keluar mobil. Mindy tersadar dan menyadari bahwa tas di dekatnya berisi kaos hijau milik Justin dan beberapa senjata. Ia pun sadar bahwa penculik sebenarnya ada di dekatnya. Alek. Çık dışarı. Bana... Polisi arayacağım. Hayır, bunu mahvetmene izin vermeyeceğim. Bırak beni.
Jackie. Mindy segera menghubungi 911, tapi sinyal terputus. Ia lalu mendekati sebuah trailer yang menyala terang dan menemukan beberapa anak laki-laki disekap di sana. Namun sebelum sempat menolong, Greg muncul dari belakang dan membekapnya. Alo. Alo. Söyle. Çabuk ol. Çabuk ol. Lütfen. Lütfen Tamam. çabuk ol. Sizi çıkaracağım. Hayır. Hayır. Yardım et. Hepsi Saat geçecek. memasukkan Mindy ke mobil, Greg menemukan kamera dan menyadari bahwa ada dua penyusup di rumahnya. Ia lalu membawa Mindy pulang, membangunkannya, dan memaksa berdiri sambil menodong pistol. Meskipun Mindy memohon, Greg tetap menembaknya. Lanet piç kuruları. Pets, 911 aramışlar. Biri Justin'i kaçıranı gördüğünü iddia etmiş. Ayağa kalkacaksın. Tamam mı? Şşş. Ayağa kalk. Hadi. Ayağa kalk dedim. Sana Untuk menyamarkan pembunuhan, Greg menembakkan peluru ke dinding dan meletakkan pistol di tangan Mindy. Alex yang mendengar suara tembakan naik ke atas membawa kapak. Ia melihat Mindy sudah terkapar. Greg sempat naik ke plafon dan menemukan semua barang milik Alex, termasuk foto keluarga yang dirusak. Mereka pun terlihat baku hantam. Greg lebih kuat dan berhasil melumpuhkan Alex. Namun, saat Alex mengacungkan pistol, ia mengungkap bahwa Greg adalah pelaku penculikan anak-anak selama ini. Cahaya yang menerangi wajah Alex membuat Greg teringat sesuatu dan menyadari siapa sebenarnya anak itu. Alex lalu menembak Greg, dan tak lama polisi datang dan menembak Alex di bahu. Speed menghampiri Alex dan kaget saat Alex memanggil namanya. Bala bantuan dan ambulan pun tiba. Di dalam tas Greg ditemukan pisau lipat dan barang bukti lain. Jackie yang melihat semua itu tak percaya bahwa ia hidup bersama seorang psikopat. Dedektif Spitsky.
Di tempat lain, polisi berhasil menemukan lokasi trailer tempat anak-anak disekap. Di akhir film, Alex mengingat kembali masa kecilnya saat ia dan Tommy didekati oleh seorang pria di rel kereta. Pria itu tak lain adalah Greg. Dendam Alex dimulai dari situ. Ia ingin menghancurkan hidup Greg karena trauma masa kecil yang tak pernah hilang. Begitu pula dengan Tommy yang terus berteriak saat melihat Greg, karena memang pelaku sebenarnya dari kasus penculikan anak selama ini adalah Greg. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang sangat di luar nalar, bukan? Ternyata bertahun-tahun kasus penculikan anak tidak terungkap karena pelakunya adalah Greg yang sebagai aparat keamanan. Saya Simus mewakili jajaran yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih.